Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Gubernur Aceh, yang saya muliakan Bapak Wali Nagro, yang saya hormati Bapak Ketua DPRA Aceh, yang saya hormati Bapak Dirut Bank Aceh, yang saya hormati juga Bapak Ketua OJK Aceh. Ada 3 sekjen hadir di sini. Yang saya hormati Bapak Sekjen Kantor Sekretariat Kepresidenan. Yang saya hormati Bapak Sekjen DPR RI. Kemudian ada Bapak Sekjen Sekretaris Daerah Aceh. Kemudian bapak-bapak para bupati, wali kota se-Aceh yang hadir di sini. Begitu juga dengan ketua DPRD, DPRK yang hadir di sini. Bapak-bapak para petinggi, tokoh masyarakat dan para pejabat yang mohon izin tidak saya sempat sebut satu persatu, yang saya muliakan, hadirin hadirat yang kami banggakan. Pertama-tama sekali lagi marilah kita membacakan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, kesempatan dan kesehatan khususnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini kita semua dapat menghadiri acara yang megah ini, yaitu The Wonder of Nagro dalam rangka Grand Launching Bank Pembangunan Aceh Cabang Jakarta. Selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga dan para sahabat beliau. Bapak Gubernur, Bapak Wendro, Bapak sekalian yang kami hormati, izinkan kami mewakili masyarakat rantau, khususnya masyarakat Aceh di Jakarta dan sekitarnya yang tergabung dalam organisasi Taman Iskandar Muda, yang ketua umumnya juga hadir bersama kami malam ini, Bapak Surya Dharma, menyampaikan rasa syukur, rasa bangga, rasa bahagia yang sedalam-dalamnya atas kepercayaan Bapak Gubernur, Bapak Direktur Utama Bank Aceh yang telah melahirkan Bank Aceh Cabang Jakarta sebagai cabang yang ke-26. Kami sungguh merasa bahagia, merasa sangat terbantu. Gugahan emosional kami sebagai masyarakat rantau menjadi terpautkan dengan lebih erat dengan adanya Bank Aceh Cabang Jakarta ini. Insya Allah kami masyarakat Aceh rantau selain memberi dukungan sepenuh-penuhnya, sebesar-besarnya, juga mengharapkan tentu pelayanan yang maksimal, yang utama, yang prima kepada kami warga Aceh rantau yang selama ini banyak berbank dengan bank-bank lain tentunya. Dengan adanya Bank Aceh, bank kita, kami harapkan pelayanan lebih maksimal kepada kami. Kami pun akan memberikan support yang setinggi-tingginya kepada Bank Aceh, kebanggaan kita. Pak Surya Dharma, saya kira tidak salah kalau saya ingin menghimbau malam ini, jajaran Taman Iskandar Muda, tolong seluruh cabangnya, yang hampir 50 cabang sekarang Jakarta dan sekitarnya, setiap cabang harus buka rekeningnya di Bank Aceh kita. Begitu juga organisasi-organisasi lokal dan organisasi sektoral yang bernaung di dalam guyup Taman Iskandar Muda, yang jumlahnya juga belasan. Kalau masuk dengan organisasi lokal puluhan. Kalau masing-masing saja membuka satu rekening juga di Bank Aceh, alangkah cepat naik jumlah nasabah, jumlah dana pihak ketiga dan sebagainya di cabang Bank Aceh kita. Oleh karenanya saya optimis Pak Dirut, insya Allah
Bank Aceh Cabang Jakarta ini akan cepat sekali tumbuh, bukan hanya mungkin secara linear, kita harapkan tumbuh secara eksponensial, insya Allah. Dan saya berharap mudah-mudahan insan perbankan Aceh yang ada di Jakarta ini dapat betul-betul mengimbangi harapan kami supaya cepat tumbuh, berkembang, memberikan layanan prima kepada kami, baik sebagai debitur, apalagi sebagai deposan, insya Allah. Tadi disebutkan oleh Pak Dirut bahwa Bank Aceh ini adalah pionir untuk menjadi bank syariah, bank daerah syariah, BPD zaman itu. Tadi disebut tahun 2006 kita melunaskan pinjaman dari pusat. Ketika itu saya waktu itu adalah sebagai pejabat gubernur dan Gro Aceh Darussalam. Alhamdulillah punya sejarah juga setidak-tidaknya di situ. Nah, ini lebih menguatkan lagi Pak Gubernur, Pak Wali Nagro, gelar Aceh sebagai daerah modal dan daerah model. Kalau daerah modal semua kita sudah tahu. Aceh sebagai modal perjuangan begitu panjang, tidak ada taranya di Indonesia. 69 tahun terus melawan Belanda sampai akhir pun Aceh tidak pernah takluk kepada Belanda. Satu-satunya yang bertahan. Yang kedua, Aceh juga daerah modal dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu, salah dua simbol bagaimana Aceh berkomitmen kebangsaan untuk tetap tegaknya negara Republik Indonesia. Dalam era pembangunan, Aceh juga daerah modal. Contoh konkretnya adalah Harun sebagai ladang gas, sebagai dompet negara yang luar biasa pada waktu itu, menyumbang dana pembangunan di era Orde Baru yang tidak sedikit. Belum lagi sumbangan-sumbangan lainnya yang kita sebut tadi, Monas dan sebagainya, itu adalah perwujudan Aceh sebagai daerah modal. Oleh karenanya Aceh digelar sebagai daerah modal sangat tepat, sangat reasonable, dan itu penghargaan kepada Aceh. Kalau daerah model, saya ingin juga sedikit mengungkapkan kebanggaan kita sesama warga Aceh dan kepada para tamu kami sekalian yang ada di sini. Kita tahu bahwa Bappenas itu, saya belajar dari sejarah, banyak dikemukakan oleh senior kita, cikal bakalnya adalah dari Aceh juga. Namanya ketika itu Aceh Development Board. Aceh Development Board. Yang kemudian oleh Profesor Majid Ibrahim sebagai salah satu deputi kepala Bappenas zaman Pak Wijoyo D.T. Sastro, meningkatkan status kelembagaan itu untuk tingkat nasional, jadilah Bappenas asal dari Aceh. Yang kedua, Majelis Ulama Indonesia, banyak kita sudah tahu, juga berasal dari Aceh, namanya MUI. Walaupun Aceh sekarang sedang merubah namanya, bukan lagi MUI tapi menjadi MPU, Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh. Kemudian ada lagi daerah model yang lain, yaitu masa-masa kemerdekaan di sini, masa-masa mengisi. Saya sebut saja yang saya mengalami, model penyelesaian konflik di Aceh. Pelaku sejarah adalah Bapak Wali Nagro. Bagaimana konflik 30 tahun begitu diingatkan oleh Allah dengan musibah tsunami, cepat sekali para pemimpin kita memanfaatkan teguran Allah itu untuk bersatu berdamai, dan perdamaian yang konflik 30 tahun tersebut relatif singkat muncul kesejukan kedamaian yang sekarang melebihi dari provinsi lainnya di Indonesia. Sungguh damai, sungguh sejuk, perseteruan selama 30 tahun, damai didapat relatif singkat, sehingga tokoh perdamaian yang namanya Presiden Ahtisaari di Finlandia mendapat hadiah Nobel. Oleh karenanya Aceh adalah contoh dari model dari perdamaian. Bersamaan dengan itu, Aceh juga menjadi model penanganan musibah atau the biggest disaster tsunami Aceh.
Ini dijadikan model oleh berbagai belahan dunia yang mengalami musibah-musibah besar. Apa yang terjadi di Aceh menjadi inspirasi, menjadi model, role model untuk penanganan bencana-bencana alam yang berskala besar. Kemudian dalam era yang lebih mutakhir ini, dalam pilkada pemilu, Aceh mempersembahkan contoh soal adanya calon independen. Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2006 mengamanatkan ada calon independen sebelum partai lokal terbentuk. Saya waktu itu menjadi pejabat gubernur di Aceh. Alhamdulillah ketika ada gugatan di Mahkamah Konstitusi, pasal tersebut bukannya ditiadakan untuk tidak hanya satu periode sebelum partai lokal terbentuk, malah menjadi role model untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota di Indonesia untuk adanya calon independen berasal dari Aceh. Kemudian pilkada serentak. Saya juga ketika itu pilkada serentak pertama adalah di Aceh. Tanggal 11 Desember tahun 2006. Kenapa bisa serentak? Karena ketika itu undang-undang pemerintahan Aceh yang melandasi atau memayungi pelaksanaan pilkada kita terlambat selesai. Harusnya bulan Maret 2006 sudah selesai. Ya Pak Wali Kantor, kita baru bisa selesaikan waktu itu 1 Juli 2006, disahkan oleh Presiden 1 Agustus 2006, keluar kanun 11 September 2006, pilkada kita 11 Desember 2006. Harusnya pilkada kita dilaksanakan pada bulan Juni 2006. Karena terlambat selesai antrian bupati wali kota yang jatuh tempo begitu banyak, 19 bupati wali kota dari 21 bupati wali kota di Aceh melaksanakan pilkada secara serentak. Dan Pak Yusuf Kalla sebagai wakil presiden ketika itu sangat mengendorse apa yang dilakukan di Aceh menjadi role model untuk Indonesia. Jadilah pilkada serentak di Indonesia sampai sekarang asalnya dari Aceh. Sekarang yang terakhir adalah Bank Aceh, disebut tadi oleh Pak Dirut sebagai pionir, pelopor pertama Bank Pembangunan Daerah dikonversi menjadi Bank Syariah, BPD Syariah, sekarang namanya Bank Aceh Syariah, adalah Aceh, dilanjutkan dengan, kalau tidak salah, Sulawesi Selatan, dilanjutkan dengan NTB, dan kalau tidak salah Bank Negeri Minang. Siapa tahu juga ada yang menyusul BPD-BPD lain yang konvers menjadi Bank Syariah juga. Jadi lagi-lagi sederet predikat Aceh sebagai model, Aceh sebagai daerah modal, kita syukuri bukan untuk kita banggakan dan mengenangkan masa-masa lalu yang bersifat nostalgia, tapi untuk menjadi motivasi bagi kita sebagai warga Aceh yang memiliki keluhuran budayanya, budaya sosialnya, kesejarahannya untuk memotivasi kita untuk lebih maju lagi ke depan. Amin, amin, amin. Selamat Bapak Dirut, selamat Bapak Gubernur atas penganugerahan kepada kami warga rantau khususnya Jakarta dengan berdirinya Bank Aceh Cabang Jakarta yang ke-26. Kami sungguh merasa bahagia, sungguh merasa bangga dengan kehadiran bank kebanggaan kita ini. Sekali lagi kami memohonkan, mari kita semua masyarakat Aceh rantau yang ada di Jakarta, khususnya yang umumnya masyarakat Aceh rantau yang dimanapun berada dapat memanfaatkan fasilitas bermanfaat ini. Pak Dirut, apakah Bank Divisa juga sudah coba Jakarta? Belum? Akan? Oke, kami berharap mudah-mudahan menjadi cabang devisa juga. Karena kami sekarang ini, sekaligus lapor Pak Wali Nandro, kita baru saja membentuk satu organisasi baru atas restu Pak Gubernur juga, namanya Diaspora Global Aceh. Dalam bahasa Aceh namanya itu adalah Aceh Rantau Sejagat. Aceh Rantau Sejagat, kira-kira begitu. Dan saya diminta untuk menjadi pimpinannya sama-sama dengan Pak Surya Dharma juga. Dan kita di samping ada rantau yang ada di Jakarta di Indonesia, kita juga sudah punya
semacam sagoa atau chapter kita sebut 17 negara. Ada di Amerika Serikat, ada di Australia, ada di Jerman, dan seterusnya. Dan sekarang ini kami teraju dalam organisasi ini, dan komunikasi apalagi di era pandemi sekarang ini dengan online sistem itu begitu mudah, begitu efisien, sehingga kalau kami mengajak nanti warga Aceh rantau memanfaatkan jasa perbankan kita, Bank Aceh ini pun untuk bertransaksi sebagai bank devisa, insya Allah akan lebih subur, lebih cepat lagi, nanti akan bertumbuh sesuai dengan harapan kita. Mudah-mudahan ini akan difasilitasi oleh Pak Dirut kita. Alhamdulillah, sekali lagi saya tidak berpanjang lagi, sudah cukup panjang waktu. Terima kasih sekali lagi, kami mendapat kehormatan turut terundang. Terima kasih juga diberi kesempatan untuk menyampaikan harapan pesan kami kepada kita semua, khususnya kepada pimpinan Bank Aceh, kepada pimpinan OJK juga. Kami titip, mudah-mudahan bank kita ini insya Allah akan tumbuh subur, berkembang sebagaimana harapan kita. Akhirnya saya membawa satu buku, namanya itu adalah Membangun Integritas. Itu adalah oleh-oleh saya ketika saya mensyukuri usia 70 tahun pada tahun lalu. Saya membawa satu di sini untuk akan saya titipkan, akan saya sebagai sesama insan perbankan, bahwa faktor integritas adalah merupakan core values utama dan pertama untuk insan perbankan. Mudah-mudahan itu sebagai lambang kesyukuran saya untuk dapat menjadi oleh-oleh kepada insan perbankan Aceh pada umumnya. InsyaAllah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Bos. Terima kasih sekali lagi Pak atas sambutan.